Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Raditu billahi rabbah bil islami dinah bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan yang saya banggakan, pada pertemuan kedua mata kuliah hukum perdata ini saya akan menjelaskan atau kita berdiskusi tentang hukum perdata ini secara umum ya. Dari awal saya akan membahas tentang pendahuluan atau latar belakang tentang hukum perdata ini. Pada hakikatnya, hukum perdata material itu adalah hukum yang mengatur tingkah laku seseorang terhadap orang lainnya di dalam suatu negara. Jadi kalau kita berbicara hukum perdata adalah antara individu dengan individu, ya, tingkah laku antar warga atau masyarakat dalam hubungan keluarganya dan di dalam pergaulan masyarakatnya. Nah, hukum perdata ini tentu meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, atau dikenal dengan istilah BW dan WVK. BW itu adalah Burgerlijk Wetboek, WVK itu adalah Wetboek van Koophandel. Nah, istilah hukum perdata dalam arti sempit itu menunjukkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu sendiri, tanpa Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sedangkan dalam istilah yang jauh lebih spesifik, hukum perdata itu dikenal dengan istilah hukum sipil atau civil law gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang sifat hukum perdata sebagai suatu sistem yang mengatur kepentingan-kepentingan khusus atau pribadi, mengakibatkan pemerintah ya dalam hal ini atau negara tidak dapat ikut campur untuk mempertahankan peraturan-peraturan hukum perdata tersebut, melainkan seharusnya menyerahkan sendiri kepada orang-orang yang berkepentingan apakah yang bersangkutan itu dapat bereaksi dengan mempertahankan aturan-aturan hukum perdata itu sendiri. Oleh karenanya secara umum kalau kita berbicara tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sampai hari ini tidak ada pembahasan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ada itu adalah pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu dihapus lalu kemudian dibuatlah sebuah peraturan perundang-undangan dalam bentuk misalnya undang-undang. Oleh karenanya di sini dikatakan bahwa hukum itu tidak diatur oleh pemerintah, melainkan menyerahkan sendiri kepada orang-orang yang berkepentingan atau berkaitan langsung dengan itu. Meskipun kalau kita melihat dalam konteks yang jauh lebih luas, misalnya berkaitan dengan perusahaan, tentu ada kaitannya dengan konsep negara atau tata negara. Jadi negara mengatur tentang perusahaan, negara mengatur tentang transportasi, negara mengatur tentang tenaga kerja misalnya begitu ya. Nah, tapi dalam konteks yang lain pemerintah akan ikut campur dan memberikan sarana untuk mempertahankan haknya jika ada kepentingan-kepentingan negara di situ, yaitu melalui proses-proses peradilan. Nah, masalah orang yang berkepentingan itu mau mengajukan tuntutannya atau tidak, itu kembali lagi kepada dirinya sendiri. Apakah dia tetap mengajukan dan mempertahankan haknya atau tidak. Misalnya si A meminjamkan uang kepada temannya. Dalam hubungan pinjam-meminjam ini, hak dan kewajiban akan timbul di antara para pihak itu. Oleh karenanya, kalau salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya untuk mengembalikan uang yang telah diperjanjikan tadi itu, maka diserahkan kepada pihak yang lain apakah ingin mengajukan prosesnya secara hukum atau tidak. Sehingga dia punya kepentingan untuk melakukan penagihan. Nah, proses penagihan ini
tentu untuk melegalkannya dapat ditagih melalui hakim di pengadilan, ya, kalau kita berbicara secara umum. Lalu kemudian apa yang saya sampaikan tadi itu berkaitan dengan kepentingan kedua belah pihak, antara A dengan si B, antara yang meminjamkan uang dengan yang meminjam uang, antara yang berhutang dengan yang berpiutang, tidak sepenuhnya berlaku mutlak. Jadi para pihak tidak dengan sesukanya, ada aturan-aturan lebih spesifik, tentunya berkaitan dengan masalah pinjaman tadi. Misalnya ya, si A meminjam kepada si B, tetapi si A memberikan bunga berapa persen misalnya. Lalu kemudian si B tidak sanggup untuk membayar, jangankan hutang pokoknya, bunganya saja tidak sanggup. Apakah negara hadir di sana? Bisa, negara bisa hadir di situ. Misalnya contoh yang lain, antara suatu perusahaan dengan individu dalam hal kredit sepeda motor misalnya. Si A yang mengkreditkan motor, maksud saya si A kredit sepeda motor dengan kewajiban membayar setiap bulan angsuran pelunasan untuk sepeda motornya kepada perusahaan finance misalnya, lalu kemudian tidak sanggup membayar, tidak serta-merta si perusahaan ini mampu atau memiliki hak mutlak untuk mengambil kendaraan itu secara paksa, karena ada aturan yang lebih spesifik yang diatur kepada warga negara untuk melindungi warga negara juga. Nah, oleh karenanya kalau kita berbicara tentang mutlaknya suatu perjanjian, kalau nanti kita akan bahas secara spesifik azas fakta sansar panda dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa kesepakatan menjadi undang-undang bagi mereka yang menyepakatinya, tentu ini juga cukup berbahaya ya bagi para pihak, karena ini akan sangat merugikan warga negara atau masyarakat yang melakukan peminjaman atau kredit sepeda motornya tadi. Nah, oleh karenanya tentu pemerintah tidak bisa melepaskan sepenuhnya, karena pemerintah terikat ya pada asas negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, kalau kita berbicara tentang Indonesia negara hukum, tentu ada asas yang mengandung keharusan adanya kepentingan umum dalam hukum perdata, misalnya dalam hukum termasuk dalam hukum-hukum yang lain ya, misalnya dalam hukum perkawinan, masalah pribadi dengan pribadi kan menikah antara si A dengan si B melakukan pernikahan, tetapi ada keterkaitannya dengan hukum negara. Dalam hal ini tentu berbicara tentang administrasi, harus didaftarkan sehingga perkawinannya itu adalah perkawinan yang dianggap sah oleh konstitusi atau undang-undang di negara kita. Nah, sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tadi, karena mereka melangsungkan perkawinan, maka akan timbul kepentingan pribadi, misalnya kepentingan suami dan istri. Tentu nanti berkaitan erat dengan hukum keluarga. Nah, hukum keluarga ada kaitannya lagi dalam konteks bernegara, misalnya dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga contohnya. Apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga di antara kedua belah pihak tadi, antara suami dan istri tadi, tentu negara harus hadir di sana. Kemudian dalam hal lain misalnya suami dan istri tadi setelah menikah dia memiliki anak, maka kalau kita berbicara tentang anak tentu didaftarkan secara administratif. Misalnya ya minimal kita membuat kartu keluarga, lalu kemudian mencatatkan kelahiran anak ya, atau dikenal dengan istilah akte kelahiran. Nah, itu berkaitan juga dengan negara kan. Lalu kemudian kalau kita berbicara tentang keluarga, sudah punya anak, didaftarkan di kartu keluarga, lalu kemudian ada akte kelahiran, suami istri bekerja, lalu kemudian mereka memiliki penghasilan dan memiliki harta kekayaan. Nah, pada saat salah satu di antara kedua belah pihak itu ada yang meninggal dunia, ada kaitannya dengan apakah itu dia memiliki warisan, dia memiliki ahli waris, atau kemudian hartanya itu ditinggalkan dalam
bentuk harta, lalu kemudian tidak hanya harta, ternyata juga ada hutang, tentu ada kaitannya dengan orang lain. Nah, kaitan-kaitan ini tentu termasuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata. Nah, tetapi juga dipandang sebagai salah satu dasar pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga hukum perdata ini juga ada terkaitannya dengan masyarakat. Hubungan-hubungan hukum yang semula dalam hubungan lingkup keperdataan bisa jadi berkembang dan bersangkut paut kepada kepentingan masyarakat pada umumnya. Nah, untuk itu negara berpendapat bahwa dalam beberapa hal kebebasan subjek hukum atau subjek-subjek hukum yang terkait kepentingan yang bersifat pribadi itu harus juga dibatasi oleh negara. Negara memberikan tugas dan wewenang melaksanakan kekuasaan negara untuk melakukan tindakan-tindakan dengan keperdataan demi kepentingan umum. Oleh karenanya memang kalau kita berbicara masalah hak, masalah kewajiban, tentu kalau kita berbicara hak, kita memiliki hak juga memiliki kewajiban. Hak itu tidak mutlak, tetapi di dalam hak itu juga ada hak orang lain. Oleh karenanya juga harus dipahami bahwa hak itu harus seimbang dengan kewajiban. Nah, itu saya kira sebagai penyampaian awal tentang hukum perdata secara umum. Lalu kemudian apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita dalam konteks mata kuliah hukum perdata? Yang pertama, saya hanya menjelaskan hal-hal yang bersifat umum ya, karena memang proses perkuliahan kita secara online ini sangat terbatas. Walaupun waktu yang diberikan 150 menit, tetapi karena sistem online tentu akan sulit ya. Oleh karenanya saya akan menjelaskan dan menyampaikan secara secara singkat gitu ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran itu menjelaskan pengertian ruang lingkup hukum perdata. Kemudian sejarah singkat hukum perdata, azas-azas hukum perdata, sistematika hukum perdata. Lalu kemudian dalam proses ini harapannya teman-teman mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang hukum perikatan, sumber hukum perikatan, syarat perikatan, jenis perikatan, dan berakhirnya sebuah perikatan. Sebenarnya tidak banyak ya yang mau saya sampaikan. Kemudian berikutnya, teman-teman mahasiswa saya harapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang hukum perjanjian. Apa itu perjanjian? Apa definisi perjanjian, pasal yang mengatur tentang perjanjian, jenis-jenis perjanjian, dan bagaimana pelaksanaan perjanjian ya. Lalu kemudian kalau tidak dilaksanakan, apa langkah yang bisa dilakukan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti di sesi kedua, pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan tentang materi pokok dan submateri pokok mata kuliah hukum perdata. Demikian, mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.